nggih, kecepatannya standar kan. Ini sementara di dalamnya ini di dalam dilepas. Itu nih luka-luka ringan untuk bagian yang berat ya, yang ini. Yang 5 guys. Dan ini kok sepuri mandek juga sih. Jurnalis Kompas TV, ada Andi Mas di sana. Andi Mas, selamat pagi. Boleh diberikan informasi kepada kami bagaimana kondisi serta situasi terkini pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas antara bus pariwisata dengan kereta api ini? Iya, Palembang juga sudah saat ini dan bus masih berada di lokasi kejadian. Sejauh ini petugas masih mencoba untuk mengevakuasi dari badan bus yang mengalami kerusakan parah akibat tertabrak kereta api Rapido. Sejauh ini kereta api Rapido sendiri yang sudah berhenti di stasiun Kediri sebelumnya telah ditarik kembali ke stasiun Tulung Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Mengingat memang kondisi beberapa gerbong juga mengalami kerusakan dan harus tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk lepas dari Kediri. Palen. Ya, Andi Mas, informasi yang kami dapatkan ini kan sebenarnya rangkaian daripada perjalanan wisata dari 3 bus. Dan kemudian yang mengalami kecelakaan adalah bus yang kedua begitu, yang memang hendak ingin melewati jalur rel kereta api ini. Informasi yang kami dapatkan selain 4 orang tewas, ada 41 orang lainnya yang merupakan penumpang daripada bus ini yang kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Apakah betul informasi ini? Kami coba konfirmasi ke Anda. Iya, betul sekali Valen. Memang di dekat lokasi ada salah satu pabrik yang karyawannya akan melakukan wisata ke salah satu tempat wisata. Mereka menggunakan 3 bus. Sementara saat kejadian satu bus berhasil melintasi tanpa palang pintu, sementara bus yang kedua ini belum berhasil melintasi namun sudah tertabrak oleh kereta Rapido. Sementara 4 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi, dan informasi yang kami terima terbaru 1 orang kembali meninggal di rumah sakit. Sementara sejumlah penumpang yang lainnya yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tidak begitu jumlahnya itu tidak begitu banyak terkait untuk korban yang mengalami luka berat. Valen. Oke, berarti kami konfirmasi jumlah orang atau penumpang yang meninggal dunia ini tambah 1, jadi totalnya ada 5 begitu ya? Betul, Valen. Oke, ada untuk 5. Informasi juga Valen, di lokasi kejadian ini proses evakuasi sedikit mengalami kendala karena memang medan di sini cukup susah karena posisi badan bus sebagian tadi berada di batu rel kereta dan juga sebagian berada di tanah karangan, sehingga direct mobil yang dikerahkan oleh petugas itu cukup kesulitan. Untuk sementara petugas masih sejauh ini berhasil memindahkan badan bus agar laju perlintasan di sini dapat dilalui kereta api dengan baik, sehingga perjalanan kereta api yang lain dapat berjalan dengan lancar. Oke, Andi Mas, kami masih ingin meminta penjelasan atau juga informasi dari Anda, terutama terkait kronologi dari kecelakaan ini. Tadi kan memang disebutkan bahwa ini adalah salah satu bus yang mengalami kecelakaan dari 3 bus yang hendak melakukan pariwisata begitu. Nah, kalau misalnya dilihat biasanya, ini kan kalau misalnya ada kereta api yang ingin melintasi
rel sebidang ini pasti selalu ada buzzer seperti sirine dan juga lampu yang menunjukkan bahwa akan ada kereta api yang lewat begitu. Namun karena memang ini tak ada palang, apakah memang tidak ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa akan ada perlintasan kereta api di jam itu? Iya, betul sekali Valen. Memang biasanya kalau di perlintasan tanpa palang pintu memang harus juga ada sirene ataupun sarana untuk memberitahukan akan adanya kereta melintas. Nah, apakah di tempat ini berfungsi atau tidak sejauh ini masih belum bisa kami pastikan karena memang itu masih menjadi pemeriksaan pihak kepolisian nantinya. Selain itu, Valen, di lokasi kejadian ini kerumunan dari warga ini juga cukup menghambat dari proses evakuasi yang akan dilakukan oleh petugas. Sementara memang mobil derek yang akan mengevakuasi ini sejauh ini telah didatangkan cukup 1 unit dan diperkirakan bila nantinya masih akan mengalami kesusahan, petugas akan menambah 1 derek untuk ke TKP. Oke, Animas, kemudian untuk proses pemindahan bus ini seperti apa? Ini juga di layar kaca pemirsa Kompas TV juga sama-sama bisa melihat bagaimana warga di situ juga turut ramai ingin melihat. Tapi bagaimana proses pemindahan termasuk juga koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan atau memberikan jarak aman gitu agar pemindahan bus ini bisa berlangsung cepat dan juga aman begitu. Sejauh ini saat pasca terjadi peristiwa pagi tadi, pihak kepolisian dari Polres Tulungagung terus berkoordinasi dengan PT KAI Daob 7 untuk bersama-sama membantu mengamankan warga yang berkerumun di lokasi ini, mengingat sejumlah perjalanan kereta juga terus harus diberangkatkan dan tidak boleh ditunda. Nah, ketika akan ada kereta yang melintas, pihak PT KAI Daob 7 akan berkoordinasi dengan pihak petugas yang ada di lapangan untuk membantu mengamankan warga agar tidak terlalu mendekat ke rel kereta yang ada. Berarti sampai saat ini bus belum dipindahkan ya, dan tidak ada arus lalu lintas di sana, dan kemudian pasti juga menghambat jalannya jadwal dari kereta api lainnya, begitu Animas? Betul sekali Valen, ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Sejauh ini memang kondisi medan yang sangat susah, cukup membuat petugas kewalahan, sehingga petugas hanya bisa sejauh ini untuk membantu memperlancar jalannya kereta. Akhirnya badan bus sedikit digeser sehingga arus perjalanan kereta api terus dapat digunakan. Oke. Baik, terima kasih Animas. Tahan dulu, kami akan beralih untuk menanyakan langsung. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto. Selamat pagi Pak Kombes, saya Valentina. Ya, selamat pagi Mbak. Iya. Sehat. Iya, salam sehat selalu untuk Bapak. Pak, jadi ini kami berduka terutama dengan adanya kecelakaan yang terjadi di kawasan Tulungagung, Jawa Timur ini. Nah, informasi yang kami dapatkan ini ada 5 korban tewas. Tadi disebutkan adanya 1 korban tewas yang tewasnya berada ketika perawatan di rumah sakit begitu. Nah,